Sebelumnya mohon izin merekam diri. Nama saya Wahyu Anugrah Utama. Saya merupakan lulusan FPDN angkatan 26, lulusan tahun 2019, di mana ketika saya menjalani pendidikan ada beberapa kegiatan atau KM yang saya ikuti. Di antaranya yaitu menjadi seorang anggota Gita Abdi Praja dan Komando Batalion. Berikut adalah latar belakang yang mendasari saya untuk pengambilan judul rancangan aktualisasi. Yang pertama adalah batas minimum waktu. Dalam pengerjaan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota DPRD, di dalam aturan dijelaskan bahwa rekomendasi izin dapat dilaksanakan ketika usulan rekomendasi itu diusulkan 14 hari sebelum keberangkatan. Hal ini merupakan sebuah pelayanan yang tidak maksimal karena pada dasarnya usulan dan kebanyakan usulan izin rekomendasi anggota DPRD itu dilakukan dekat-dekat hari keberangkatan, sehingga mayoritas anggota DPRD pada saat melaksanakan perjalanan ke luar negeri mayoritas itu tidak menggunakan izin dan berisiko. Mengapa berisiko? Karena ketika ditemukan anggota DPRD yang melaksanakan ke luar negeri, perjalanan ke luar negeri tanpa izin, maka beliau dapat saja dikenai sanksi, dan sanksi yang terberat adalah pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Pada dasarnya, pembuatan rekomendasi izin itu dapat dilaksanakan dalam tempo yang cepat, asalkan SDM-nya mampu dalam arti ketika rekomendasi izin itu dari 38 kabupaten kota diusulkan secara serentak, SDM-nya dalam jumlah yang mencukupi. Selain itu, SDM-nya dapat mengerjakan dengan efektif dan efisien. Untuk latar belakang yang kedua itu sudah saya jelaskan sebelumnya, dan yang ketiga adalah usulan rekomendasi dalam jumlah banyak dalam waktu yang sama, ya, sama dengan penjelasan yang saya tadi. Selanjutnya adalah kurangnya koordinasi antara sekretariat DPRD dengan DPRD, anggota DPRD, baik itu pimpinan maupun anggota. Kurangnya koordinasi ini merupakan bentuk dari ketidaktahuan atau memang kesengajaan anggota DPRD, di mana mayoritas anggota DPRD dalam menjalankan izin ke luar negeri, mayoritas mereka tidak pernah mempersiapkan jauh-jauh hari. Mereka seakan-akan menggampangkan sisi aturan. Memang pada dasarnya saat ini tidak dipungkiri, ketika rekomendasi izin itu tidak diusulkan ataupun diusulkan kurang dari 14 hari, secara otomatis akan ditolak oleh sistem aplikasi ulang yang ada di Kemendagri. Namun masih ada jalan, dan hal itulah yang terus dikejar. Sebenarnya jika aturan batas minimum waktu ini dapat dibenahi, terus pelaksanaan rekomendasi izin ini dapat dipercepat, maka pelanggaran atas aturan dan perundang-undangan itu dapat dihindari. Rekomendasi izin sendiri dilaksanakan oleh Subbab Fasilitasi Anggota DPRD Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur dengan landasan pasal 14 ayat 3 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 58 tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan dinamai dengan SIKADA, Sistem Informasi Kepala Daerah dan Anggota DPRD. Mengapa Kepala Daerah dan Anggota DPRD? Sebenarnya aplikasi ini juga akan berintegrasi dengan izin cuti. Jika kepala daerah untuk keluar negeri harus mendapatkan rekomendasi izin cuti, sedangkan untuk anggota DPRD dia harus mendapatkan rekomendasi izin keluar negeri dengan alasan penting. Hal ini merupakan inovasi yang saya berikan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan melaksanakan pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga kedepannya untuk pengarsipan rekomendasi izin itu dapat mudah dilaksanakan. Karena jika kita melakukan pembuatan rekomendasi izin berbasis elektronik, otomatis sistem akan menyimpan data-data yang telah kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menggunakan sistem berbasis online elektronik, maka ketika kita dimintai pertanggungjawaban berapa surat rekomendasi yang telah dibuat, maka kita dengan cepat hanya dengan membuka sistem itu kita dapat menjawab kabupaten mana saja yang telah mengusulkan, berapa banyak usulan yang dia minta selama 1 tahun itu. Selain itu kita juga dapat menilai mana anggota DPRD yang berprioritas untuk melayani masyarakat dan mana anggota DPRD yang hanya memanfaatkan fasilitas yang ada atau yang dimiliki. Untuk melaksanakan isu gagasan yang saya angkat, saya merancang rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan pada masa habituasi. Yang pertama adalah rencana kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi. Untuk rencana kegiatan yang pertama ini otomatis telah saya laksanakan, walaupun karena adanya bencana virus corona, konsultasi yang saya lakukan berbasis elektronik atau media sosial, yaitu konsultasi jarak jauh. Namun dengan adanya dosen pembimbing dan coach maupun mentor yang dapat memberikan masukan secara terus-menerus telah membantu saya untuk merancang, dan semoga kedepannya laporan aktualisasi dapat saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk tahapan kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama menghubungi mentor, menyampaikan gagasan, meminta izin. Hal ini merupakan salah satu dari ada beberapa nilai-nilai dasar aneka yang tersirat dalam rancangan kegiatan yang pertama ini, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Dengan output yang berhubungan dengan organisasi kedepannya, saya berharap konsultasi dengan mentor akan menghasilkan perbaikan rencana inovasi, percepatan penyusunan rekomendasi izin melalui aplikasi online. Itu rencana kegiatan yang kedua. Rencana kegiatan yang kedua yaitu mengumpulkan dan menginput database aplikasi. Jujur, dalam pelaksanaan menginput dan mengumpulkan database ini bukanlah hal yang mudah, karena di Provinsi Jawa Timur ini terdapat 38 kabupaten kota. Satu kabupaten kota terdiri dari 50 anggota DPRD, walaupun ada anggota DPRD yang hanya berjumlah 30. Otomatis data yang diperlukan adalah ribuan.
Dan proses pengumpulan data dan penginputan data ini telah saya lakukan pada bulan November. Karena sebelumnya pada saat saya menjalani magang di Biro Administrasi Pemerintahan, saya sebelumnya telah meminta usul saran apa rancangan yang bisa saya lakukan ketika pelaksanaan Latsar CPNS. Pengumpulan data ini mulai dari saya menghubungi anggota sekretariat DPRD untuk memberikan data-data terkait anggota DPRD yang ada di kabupaten tersebut. Namun dari 38 kabupaten kota yang telah kita hubungi, hanya 10 dan kurang dari 20 kabupaten kota yang mengirimkan data tersebut. Hal itu tentu saja sangat menyulitkan kami dalam mengumpulkan dan menginput database aplikasi. Namun hal itu dapat kita tanggulangi dengan membuka kembali berkas-berkas usulan anggota DPRD terpilih. Satu kabupaten usulan berkas anggota DPRD-nya itu sangat banyak, menumpuk, sehingga pekerjaan pengumpulan database ini dapat terlaksana hingga masa 2 bulan, mulai bulan November sampai dengan Desember. Untuk nilai-nilai akuntabilitas yang saya sirat dari kegiatan saya ini yaitu aneka dari akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Dengan harapan kedepannya data pendukung aplikasi dan penginputan data ini akan menjamin terpenuhinya data-data yang dibutuhkan atau diperlukan dalam pembuatan aplikasi yang konsisten, andal, cepat, dan tanggap. Untuk rencana kegiatan yang ketiga yaitu sinkronisasi database aplikasi. Sinkronisasi ini hampir tidak jauh berbeda dengan penginputan data dan pengumpulan data. Namun dari hasil pengumpulan data dan pengumpulan data yang saya lakukan, yang kami lakukan, dan kita kemudian melakukan konsultasi dengan atasan terkait template aplikasi yang diperlukan. Template aplikasi yang diperlukan ini berguna untuk apa saja yang diperlukan oleh kami dan atasan ketika akan dilakukan pelaporan, atau ketika gubernur tanya kepada kami bisa menjawab apa saja pertanyaan itu. Jadi kita ini memikirkan apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan oleh gubernur. Template ini berguna untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua yaitu berkoordinasi dengan pihak ketiga atau server terkait arahan yang diberikan oleh atasan dan masukan dalam menunjang penyempurnaan aplikasi. Dalam pembuatan aplikasi rekomendasi izin ini atau yang akan kita namai dengan SIKADA, kita menggunakan pihak ketiga karena fasilitas yang kita miliki sangat terbatas. Selain itu, dalam susunan anggaran, kita juga memiliki susunan anggaran terkait penggunaan media informasi atau pelaksanaan anggaran untuk menggunakan media elektronik. Nilai aneka yang tersirat dalam rencana kegiatan saya ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Dengan harapan kedepannya dapat terjadi penyempurnaan aplikasi dan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi serta percepatan penyusunan rekomendasi izin. Rencana kegiatan yang keempat adalah finalisasi pembuatan aplikasi online. Finalisasi ini sebenarnya merupakan hasil dari kesepakatan bersama
antara permintaan dari atasan dan server, dan masukan dari server atau pihak ketiga. Penerapan aplikasi yang telah dibuat akan memudahkan proses kerja dan percepatan penyusunan kebijakan terkait rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota atau pimpinan DPRD. Mengapa demikian? Karena harapan dari adanya aplikasi e-Sikada ini kedepannya, walaupun di biro kita mempunyai SDM yang sangat kecil ataupun SDM yang kurang memadai, yaitu hanya berjumlah 5 orang untuk mengurusi 38 kabupaten kota. Tentu itu bukanlah hal yang mudah, apalagi urusan kita bukan hanya mengurusi rekomendasi saja, ada urusan pergantian antar waktu, atau ada urusan pengangkatan, pengambilan sumpah, dan hal itu merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan dengan SDM yang kurang memadai. Sehingga harapan kedepannya dengan adanya aplikasi e-Sikada ini dapat menunjang kerja dan menciptakan efektivitas dan efisiensi waktu, sehingga rekomendasi yang dapat kita turunkan tidak lagi 14 hari, hanya 1-2 hari dari usulan. Selain itu, kabupaten kota yang berjarak tidak sama, Banyuwangi ke Surabaya bisa kurang lebih 5 jam. Dengan adanya aplikasi online ini otomatis dapat memangkas biaya yang harus dikeluarkan, karena mereka tidak perlu lagi ke Surabaya. Mereka dapat langsung mengakses dan melihat sendiri bagaimana tahapan rekomendasi itu, apakah masih diproses, apakah ditolak, apakah sudah keluar, sehingga mereka tidak perlu bertanya-tanya lagi ataupun mencari jalan cepat dengan membayar atau cara-cara lainnya. Itu rencana kegiatan selanjutnya yaitu mensosialisasikan sistem dan program aplikasi ini. Jujur, ketika saya merencanakan akan mensosialisasikan sistem dan program aplikasi ini, pada saat ini saya rasa merupakan hal yang tidak mungkin, karena sosialisasi yang akan kita laksanakan yaitu rapat dengan sekretariat dewan, dengan bagian pemerintahan kabupaten kota. Otomatis terdapat pengumpulan orang yang dalam jumlah banyak, apalagi dalam satu ruangan yang tidak cukup besar. Adanya kebijakan pemerintah untuk tidak lagi mengumpulkan atau berkumpul-kumpul, atau satu orang dengan orang lainnya harus berjarak minimal 1 meter, otomatis kegiatan sosialisasi yang harus dilaksanakan dengan rapat tidak dapat kita laksanakan. Lalu solusi yang akan saya lakukan kedepannya, mungkin saya akan membuat sebuah grup yang berisi sekretariat anggota DPRD 38 kota maupun bagian pemerintahan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas. Tahapan kegiatan yang yang akan kita lakukan untuk mensosialisasikan sistem dan program aplikasi e-Sikada ini, yaitu yang pertama, membentuk tim untuk mensosialisasikan kepada sekretariat DPRD kabupaten kota, bagian otonomi daerah, biro pemerintahan dan administrasi pemerintahan dan administrasi bagian otonomi daerah, biro administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Pada dasarnya setiap kali melaksanakan rapat selalu mengadakan pembuatan tim. Pembuatan tim ini berguna untuk pembagian tugas serta melaksanakan kegiatan dengan efektif dan efisien. Tidak lagi ada kubu, ini kegiatan subbag ini harus dilakukan oleh subbag ini saja, tidak. Karena kita adalah tim satu bagian,
Maka dari itu tim ini juga digunakan untuk pemerataan ataupun adanya kegiatan untuk menjalin silaturahmi dan bekerja secara gotong royong satu sama lain. Yang kedua adalah menyusun bahan. Menyusun bahan ini otomatis berupa paparan, terus apa saja kemungkinan potensi yang akan ditanyakan. Lalu bisa jadi dengan membuat web untuk pemberian paparan itu, sehingga paparan yang kita buat dapat langsung diterima setiap anggota kabupaten kota yang datang, ataupun jika memang tidak dapat dilaksanakan maka dapat langsung dilihat sendiri dari jarak jauh. Selain itu, dari rencana kegiatan yang saya ambil ini, saya mengadopsi nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Dengan harapan saya dan output kedepannya yang berguna untuk organisasi, yaitu sosialisasi dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan sinkronisasi pemahaman, aktualisasi mekanisme sistem dan program aplikasi, sehingga kedepannya proses rekomendasi izin ini dapat dilaksanakan dan dipahami oleh 38 kabupaten kota. Untuk rencana kegiatan saya selanjutnya yaitu melakukan evaluasi penggunaan aplikasi. Evaluasi penggunaan aplikasi ini dapat dilakukan ketika aplikasi telah berjalan selama kurun waktu yang lama sebenarnya. Namun batasan proses habituasi ini otomatis menjadikan evaluasi yang tidak terlalu lama, sehingga saya kedepannya untuk melakukan evaluasi hanya dengan memantau perkembangan aplikasi ini, apakah ada yang mengusulkan, terus bagaimana, apakah ada masukan dari kabupaten kota yang mungkin kesulitan. Selain itu, saya juga akan memberikan sebuah inovasi, yaitu berupa adanya feedback. Feedback ini berupa bagaimana nilai kepuasan atas aplikasi ini. Hal itu akan saya coba dengan mensinkronisasikan di sistem aplikasi, mengevaluasi dan mengumpulkan data serta melakukan perbaikan untuk mendapatkan aplikasi yang cepat, tangkap, efektif, efisien, dan handal. Rencana kegiatan selanjutnya yaitu melakukan laporan aktualisasi. Melakukan laporan aktualisasi merupakan tugas akhir saya sebagai calon pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pelatihan dasar di Kemendagri Regional Yogyakarta, dengan harapan kedepannya setelah saya melaksanakan laporan aktualisasi ini dan dapat disetujui oleh dosen penguji maupun dengan bukti tanda tangan dari laporan saya harap kedepannya saya menjadi PNS 100% sepenuhnya dan menjadi salah satu abdi negara yang mempunyai sifat akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Hal itu memang bukanlah hal yang mudah, karena kebiasaan birokrasi di pemerintahan ini sudah mendarah daging untuk korupsi. Lalu mungkin adanya omongan-omongan ketika kita menjadi seseorang yang akuntabel, yaitu yang tidak mau menerima suap, kita dianggap munafik. Hal itu memang bukanlah hal yang mudah. Namun
itu hanya dapat terlaksana ketika kita mempunyai tekad dan motivasi sendiri. Untuk merubah bangsa yang besar, tidaklah harus langsung merubah sistem pemerintahan itu, karena untuk merubah bangsa yang besar dapat dimulai dari kita sendiri, keluarga kita, baru dengan masyarakat sekitar. Sekian presentasi rancangan aktualisasi yang saya lakukan. Semoga kedepannya kita dapat meningkatkan sinergitas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik, dengan tetap mengacu kepada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.